Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Seorang bayi laki-laki usia 9 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk diimunisasi campak. Hasil pemeriksaan berat badan 7.500 gram, kondisi bayi sehat dan belum pernah menderita campak sebelumnya. Cara penyuntikan imunisasi yang tepat pada kasus itu adalah A. Subkutan, B. Intravena, C. Intrakutan, D. Intramuskular, E. Peroral. Jawabannya adalah A. Subkutan. Pembahasan. Cara penyuntikan imunisasi campak adalah dengan melalui subkutan atau di bawah kulit pada daerah lengan atas sebelah luar atau 1/3 bagian dari bahu, daerah dada, paha sebelah luar, serta daerah sekitar umbilikus. 2. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke RSB. Pasien mengatakan telah melahirkan anak pertamanya 40 hari yang lalu dan ia belum pernah menggunakan kontrasepsi. Hasil pemeriksaan terdapat varises dan hipertensi. Alat kontrasepsi yang cocok untuk perempuan dalam kasus itu adalah A. Pil, B. iud, C. Suntik, D. Implan, E. MOW. Jawabannya adalah B. Iud. Pembahasan. Kontrasepsi yang cocok untuk kasus pasien dengan varises dan hipertensi adalah pemakaian iud atau AKDR. Kontrasepsi ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan, tidak memengaruhi berat badan ibu, dan tidak mengganggu kelancaran pemberian ASI. Setelah melahirkan pun, ibu diperbolehkan menggunakan kontrasepsi ini selama ia tidak mengalami infeksi pada vagina. 3. Seorang perempuan postpartum usia 25 tahun dirujuk oleh bidan ke rumah sakit karena mengalami perdarahan akibat adanya luka pada jalan lahir yang mengenai seluruh perineum sampai mengenai mukosa rektum. Derajat robekan perineum kasus itu adalah A. Grade 1, B. Grade 2, C. Grade 3, D. Grade 4, E. Grade 5. Jawabannya adalah D. Grade 4. Pembahasan. Derajat ruptur perineum pada kasus di atas menunjukkan bahwa luka mencapai grade 4, robekan perineum grade 4 telah mengenai mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot sfinkter ani, dan rektum. 4. Seorang ibu berusia 31 tahun datang ke PKM untuk mengimunisasi bayinya yang usia 2 bulan. Hasil pemeriksaan bidan didapatkan kondisi umum bayi baik, vital sign dalam batas normal, dan bidan akan melakukan imunisasi BCG kepada bayinya. Cara penyuntikan imunisasi dalam kasus itu adalah A. IM, B. 4, C. IC, D. SC, E. sublingual. Jawabannya adalah C. IC. Pembahasan. Penyuntikan imunisasi BCG dilakukan dengan cara IC atau intrakutan, yaitu melalui lapisan dermal kulit di bawah epidermis seperti lengan bawah bagian dalam, dada atas, dan bagian punggung di bawah skapula. Pada umumnya, larutan yang digunakan hanya dalam jumlah sedikit. Misalnya, pada imunisasi BCG hanya digunakan 0,05 mili. Cara ini sering digunakan untuk uji alergi dan penapisan tuberkulosis. Untuk penapisan TBC biasanya dilakukan pada lengan kiri, sedangkan lengan kanan untuk uji lainnya. 5. Seorang ibu usia 27 tahun, status obstetri, P1A0 dan postpartum 12 hari, mengeluh payudaranya nyeri bila disentuh, bengkak, dan masih menyusui bayinya secara eksklusif. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya inflamasi dan kemerahan pada payudara di sebelah kiri. Diagnosis pada kasus itu adalah A. Bendungan payudara, B. Tumor payudara, C. Mastitis, D. Abses payudara, E. Kanker payudara. Jawabannya adalah D. Abses payudara. Pembahasan.
Diagnosis dari kasus pasien itu adalah abses payudara yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri sehingga terdapat kumpulan nanah di bagian bawah kulit payudara. Penanganannya dapat dilakukan tindakan medis dengan mengeluarkan nanah. Apabila mengalami hal ini, sebaiknya ibu menghentikan pemberian ASI hingga payudara pulih. Untuk mencegah abses, ibu harus melakukan teknik menyusui dengan benar, yaitu dengan menjaga kebersihan payudara, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui, serta menyusui secara bergantian pada kedua payudara untuk mencegah terjadinya peradangan. 6. Seorang perempuan usia 33 tahun melahirkan di BPM. Setelah 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan uterus tidak berkontraksi serta terdapat perdarahan dari jalan lahir. Selain itu, diketahui tekanan darah 90/70 mmHg, suhu tubuh 36,5 Celcius, pernapasan 18 kali per menit, dan nadi 80 kali per menit. Diagnosis pada kasus tersebut adalah A. Atonia uteri, B. Retensio placenta, C. Solusio placenta, D. Inversio uteri, E. Prolaps uteri. Jawabannya adalah A. Atonia uteri. Pembahasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah atonia uteri. Atonia uteri merupakan keadaan ketika uteri tidak berkontraksi setelah 15 detik dilakukan massage uteri. Dalam keadaan ini, uterus tidak mampu menghentikan perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. 7. Seorang perempuan usia 36 tahun melahirkan di BPM. Setelah 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan uterus tidak berkontraksi. Terdapat perdarahan dari jalan lahir, tekanan darah 90/70 mmHg, suhu tubuh 36,5 Celcius, pernapasan 18 kali per menit, dan nadi 80 kali per menit. Tindakan segera yang harus dilakukan bidan berdasarkan kasus itu adalah A. Manual plasenta, B. Eksplorasi rahim, C. KBI, D. Memberikan tampon pada vagina, E. Merujuk. Jawabannya adalah C. KBI. Pembahasan. Tindakan segera yang harus dilakukan bidan adalah melakukan KBI. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perdarahan pada kasus atonia uteri. 8. Bidan melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan usia 34 tahun P30 postpartum 6 hari. Hasil pemeriksaan didapatkan TTV dalam batas normal dan TFU 2 jari di atas simfisis. Asuhan yang diberikan bidan pada pasien tersebut adalah A. Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, B. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, C. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, D. Pemberian ASI awal oleh ibu, E. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia. Jawabannya adalah A. Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Pembahasan. Pada postpartum hari ke-6, salah satu asuhan yang harus diberikan adalah bidan harus memantau dan memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterus berkonstruksi dengan baik, TFU berada di bawah umbilikus, dan tidak terjadi perdarahan abnormal. Involusi uterus atau pengerutan uterus adalah suatu proses ketika uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram. 9. Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke rumah sakit mengeluh mulas ingin melahirkan. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, VT pembukaan 5 cm dan ketuban plus. Hasil observasi pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 WIB, HIS 3 kali per 10 menit, 45 dan DJJ 145 kali per menit. Pada pukul 10 WIB, diketahui hasil observasi HIS 3 kali per 10 menit per 30 dan DJJ 145 kali per menit. Kondisi yang dialami pasien berdasarkan hasil observasi kasus tersebut adalah A. Atonia uteri, B. Inersia uteri, C. Inversio uteri, D. Tetania uteri, E. Aksi uterus inkoordinasi. Jawabannya adalah B. Inersia uteri. Pembahasan.
Berdasarkan hasil observasi pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 WIB, HIS 3 kali per 10 menit per 45 dan DJJ 145 kali per menit. Pada pukul 10 WIB, hasil observasi HIS 3 kali per 10 menit per 30 dan DJJ 145 kali per menit. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pasien mengalami inersia uteri. Inersia uteri adalah keadaan ketika kekuatan HIS tidak kuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin ke bawah. Dalam keadaan ini, kekuatan HIS lemah dan frekuensinya jarang. 10. Seorang perempuan usia 39 tahun dengan status obstetri P4A1 postpartum 3 minggu mengeluh demam tinggi hingga menggigil, nyeri pada bagian perut bawah dan merasa kembung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan tekanan darah 110 per 70 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit, suhu tubuh 39 Celcius, PD kafum Douglas menonjol dan fungsi kafum Douglas berisi pus. Diagnosis pada kasus tersebut adalah A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses pelvis, D. Mastitis, E. Selulitis. Jawabannya adalah C. Abses pelvis. Pembahasan. Berdasarkan keluhan dan gejala, pasien didiagnosis abses pelvis. Abses pelvis merupakan penyakit radang panggul atau infeksi saluran reproduksi bagian atas. Abses pelvis ini dapat memengaruhi lapisan endometrium, saluran TBA, indung telur, otot rahim, parametrium, dan rongga panggul. 11. Seorang perempuan usia 36 tahun, status obstetri, P3A0 dan postpartum 2 minggu, datang ke BPM dengan keluhan demam menggigil, nyeri pada bagian perut bawah, losea berbau, serta mengeluarkan nanah. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 100 per 80 mmHg, nadi 110 per menit, pernapasan 25 kali per menit, suhu tubuh 38,5 Celcius, dan terdapat nyeri tekan uterus. Diagnosis untuk pasien tersebut adalah A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses pelvis, D. Mastitis, E. Selulitis. Jawabannya adalah A. Metritis. Pembahasan. Diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut adalah metritis. Metritis atau radang myometrium adalah infeksi pada uterus yang terjadi setelah persalinan. Metritis ini merupakan salah satu penyebab terbesar dari kematian ibu. Penyakit ini merupakan lanjutan dari endometritis sehingga gejala dan terapinya seperti endometritis. Gejalanya berupa demam menggigil, nyeri bagian perut bawah, losea berbau, dan mengeluarkan nanah. 12. Seorang perempuan usia 37 tahun, status obstetri P3A1, postpartum 2 minggu, datang ke BPM dengan keluhan demam menggigil, mual muntah, dan nyeri pada bagian perut bawah. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 100 per 80 mmHg, nadi 110 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 39,5 Celcius, dan bising usus minus. Didiagnosis untuk kasus itu adalah A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses pelvis, D. Mastitis, E. Selulitis. Jawabannya adalah B. Peritonitis. Pembahasan. Peritonitis adalah suatu keadaan dengan adanya peradangan pada peritoneum. Peritoneum merupakan lapisan tipis pada organ-organ perut terletak di dalam dinding perut. 13. Seorang perempuan usia 36 tahun, status obstetri P3A0, postpartum 4 minggu, mengeluh nyeri pada bagian perut, disuria, serta frekuensi dan urgensi miksi meningkat. Hasil pemeriksaan diketahui TTV dalam batas normal. Diagnosis yang tepat adalah A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses pelvis, D. Mastitis, E. Sistitis. Jawabannya adalah E. Sistitis.
Pembahasan. Berdasarkan data pasien yang mengeluh nyeri perut, disuria, serta frekuensi dan urgensi miksi meningkat, maka diagnosis yang tepat adalah sistitis. Sistitis adalah keadaan dengan adanya peradangan pada kandung kemih. Sebagian besar peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri. 14. Seorang perempuan usia 43 tahun, usia kehamilan 24 minggu, datang ke klinik bidan dengan keluhan nyeri perut, sekret vagina cair dan berbau, serta demam tinggi. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 97 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 38,5 Celcius, DJJ 165 kali per menit, dan terdapat cairan ketuban keluar per vagina. Diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah A. Cervicitis, B. Peritonitis, C. KPD, D. Vaginitis, E. Amnionitis. Jawabannya adalah C. KPD. Pembahasan. Dari data-data di atas, dapat disimpulkan pasien mengalami KPD. KPD adalah keluarnya air dari vagina ketika usia kehamilan di atas 22 minggu. KPD ini dapat terjadi pada kehamilan prematur dan cukup bulan. KPD disebabkan oleh infeksi pada selaput ketuban sehingga ketuban mudah pecah. 15. Seorang perempuan usia 36 tahun, usia kehamilan 19 minggu, datang ke BPM dengan keluhan kram pada perut bagian bawah dan adanya perdarahan bercak dari kemaluannya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu tubuh 37,2 Celcius, dan serviks tertutup. Diagnosis yang tepat adalah A. Abortus komplit, B. Abortus insipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Abortus habitualis. Jawabannya adalah C. Abortus imminens. Pembahasan. Diagnosis yang dapat ditegakkan untuk kasus di atas adalah abortus imminens. Abortus imminens merupakan komplikasi kehamilan yang paling sering terjadi. Keadaan ini memberikan pasien beban emosional serius dan meningkatkan risiko terjadinya keguguran, lahir prematur, BBLR, kematian prenatal, perdarahan antepartum, dan KPD. Gejala dari abortus imminens diantaranya muncul keluhan kram pada perut bagian bawah, adanya perdarahan keluar dari vagina, dan serviks tertutup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!